Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fadlan Manudara Bani kelas 8F SMP Azkia Sukabumi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan buku Jalan Cinta Para Pejuang. Jalan Cinta. Langkah pertama, dari dulu beginilah cinta. Cinta berjalan di hadapan kita dengan mengenakan gaun kelembutan. Tetapi sebagian kita lari darinya dalam ketakutan atau bersembunyi dalam kegelapan, dan sebagian yang lainnya mengikutinya untuk melakukan kejahatan atas nama cinta. Romeo Majnun. Demi Allah, cintaku pada Laila tulus, jiwaku selalu merindu, pikiranku selalu mengenang, dan lidahku tak pernah keluh menyebut namanya. Laila laksana, minuman yang menyegarkan dan menghilangkan dahaga kalbuku. Cintaku pada Laila adalah cinta suci, tidak tercampur dengan nafsu walau sebutir debu. Meskipun orang-orang mencela kami, mengusir dan menyanyiakan diriku. Romantis bukan? Selama ribuan tahun, Laila Majnun menyebar dalam tuturan dari mulut ke telinga menjadi kisah indah dan syahdu dalam bahasa yang meliuk-liuk sendu. Ia konon menginspirasi banyak kisah dari penjuru lain. Tristan und Isolde yang ditulis oleh Gottfried von Salzburg dari Jerman, dongeng Prancis Aucassin et Nicolette, dan bahkan Romeo and Juliet-nya William Shakespeare. Kabarnya sulit mengelak dari anggapan terinspirasi oleh Laila Majnun. Buya Hamka juga menyebut kisah ini sebagai cerita dari tanah Arab. Menurut saya, semata-mata karena latarnya adalah tanah Hijaz dari Najd, serta kehidupan suku-suku pengembala itu saja, dan tentu tak semua yang Arab itu Islam. Nizami sendiri memberi ending kisahnya dengan mimpi seorang kawan bernama Zaid setelah kematian kedua kekasih, bahwa Majnun dan Laila sedang bergandeng mesra di atas singgasana surga permadani. Surga tulisnya terhampar di dekat sungai kecil yang mengalir di bawah singgasana itu, dilengkapi dengan hidangan nikmat dan cahaya berkilau. Alangkah indahnya, betapa manisnya surga yang mereka huni digambarkan oleh Nizami sebagaimana Al-Quran melukiskan. Masalahnya, jika kita baca keseluruhan kisah, amat terasa kesan tempel-menempel yang dilakukan Nizami, atau mungkin jika pencerita sebelumnya terhadap cerita dengan unsur-unsur keislaman. Jika kita seksamai lebih dalam, nilai islaminya sangat dipaksakan, dan ternyata memang Laila Majnun aslinya adalah kisah percintaan zaman pagan. Ia muncul sejaman dengan kisah-kisah legendaris Kisra Persia Anushirwan. Jadi semisal kita mengisahkan Laila Majnun yang sudah dibumbui pernik Islam ini pada Abu Jahal dan kawan-kawan musyrik Quraisynya, mereka akan sangat gesit memotong asad bilul awalin. Dongengan orang-orang dahulu. Gila loh Pak. Majnun artinya gila. Ia tentu belum dipanggil begitu sebelum ketergila-gilaannya pada Laila menyempurna menjadi penyakit gila. Nama aslinya adalah Qais ibn Syed Omri. Cintanya adalah korban gengsi ayah Laila merasa terhina ketika Syed Omri mengajukan lamarannya dengan berpanjang lebar membanggakan sukunya. Apalagi kalimat penutupnya yang berbunyi, "Kami yakin Tuhan adalah orang yang arif lagi bijak, dan orang yang arif tentu takkan membuang tawaran yang sangat berharga." Apa hubungan antara cinta dengan kegilaan? Majalah National Geographic edisi Februari 2006 mengangkat tema utama Love the Chemical Reaction. Artikel utama yang disajikan oleh Lawrence Slater diberi satu kutipan mencolok, "Love and obsessive compulsive disorder could have a similar chemical profile." Artinya demikian, Slater menjelaskan setengah bercanda, mungkin sulit untuk membicarakan cinta dan penyakit mental secara terpisah tentang kimia cinta. Secara khusus kita singgung apa itu gangguan obsesif kompulsif. James P. Chaplin dalam Kamus Lengkap Psikologinya memberikan tema obsesif kompulsif neurosis dengan jalentera cukup panjang. Chaplin menjelaskan satu psikoneurosa dengan ciri khas adanya ide obsesi yang tegar melekat dan sering tidak dikehendaki, serta impuls untuk melakukan kompulsi atau perbuatan yang tidak rasional, stereotipis dan ritualistis. Diyakini bahwa pola tingkah laku yang obsesif kompulsif itu merupakan upaya untuk mengatasi rasa takut atau meredakan dan menghilangkan rasa bersalah. Kompulsi adalah mencuci tangan terus-menerus, misalnya bisa mencerminkan ketakutan dan rasa bersalah seseorang.
Kisah klasik bukan masa depan. Ada satu sisi lain yang perlu saya sampaikan. Kisah Kais dan Romeo adalah kisah klasik yang bukan untuk masa depan. Sebagaimana umumnya karya sastra masa itu, bias sosial ekonomi masih ada di sini. Kais adalah putra pemimpin Bani Amir, kabilah paling disegani di Hijaz, dan wibawanya terasa hingga padang pasir Hajj. Romeo adalah putra Tuan Besar Montagu yang bermusuhan dengan Tuan Besar Capulet ayah Juliet ketika Romeo. Solusi atau strategi berkata, "What in a name?" Bagi Juliet, nama Montagu di belakang Romeo sangat merisaukan, nama musuh yang nyata bagi keluarganya. Ya, kisah semacam Laila Majnun dan Romeo Juliet juga lahir ketika tokoh-tokoh kisah selalu ada pangeran dan putri. Tapi dua adik karya ini menjadi istimewa. Mungkin lantaran kebanyakan cerita di masa ini ditutup dengan kalimat mereka hidup bahagia selama-lamanya. Cinta mereka semacam pemujaan dari kejauhan, sebuah renungan dalam kebisuan sebentuk pendewasaan oleh seorang pemuja rahasia. Saya ingin menutup bahasan kita dengan menjawab tanya Kais si Majnun dalam salah satu syairnya. Di sini Kais mengakui bahwa cintanya adalah penyakit. Mari kita simak betapa lamat-lamatnya ia yang compang-camping tak terurus berkata dalam kesendirian, kelaparan, kesedihan, dan derita cinta. Cinta bagai ilham dari langit yang menerobos dada dan bersemayam dalam jiwa. Dan kini kami akan mati karena asrama yang telah melilit seluruh nurani. Katakanlah padaku, pemuda mana yang bebas dari penyakit cinta? Ada berjuta pemuda, wahai Kais, yang akan menjawabmu dengan kepala tegak. Inilah kami yang bebas dari penyakit cinta, karena kamilah majikannya. Kami bukan budak cinta. Mereka yakin jalan cinta ala Kais dan Romeo sungguh tak cukup dan tak mendaya untuk menghadapi zaman ini. Sebagai manusia utuh, mereka yakin ada jalan cinta lain yang lebih layak diikuti. Kalau saja engkau, duhai Kais, bertanya padaku, di mana pemuda-pemuda itu, maka aku akan menjawab, mereka kini sedang menyimak halaman-halaman buku ini karena mereka senang meniti jalan cinta para pejuang. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.